Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah atas segala nikmatnya, atas segala karunia-Nya. Malam ini kita masih bisa bertemu kembali untuk saling nasihat menasehati, saling mempelajari tentang ilmu-ilmu agama yang merupakan bekal kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita bisa mengambil faedah, mengambil pelajaran, bisa kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa memperbaiki kehidupan kita sehingga mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangannya, bimbingannya mendakwahkan agama ini, menjelaskan syariat ini dengan segamblang-gamblangnya, dengan sejelas-jelasnya, memberikan solusi dari segala kesulitan. Maka hendaknya kita setia dengan sunnah-sunnahnya, memelihara, mengikutinya, menjadikan beliau sebagai panutan, contoh dari segala amal kita, muamalah kita, jual beli kita, simpan pinjam kita, dan segala usaha kita, perdagangan kita, pertanian kita. Nabi Muhammad SAW sudah memberikan kaidah-kaidah dan contohnya. Semoga kita menjadi umat yang setia untuk menjalani sunnah-sunnahnya, menjadikan beliau sebagai panutan sampai titik akhir hayat kita, sehingga kita dianggap sebagai umatnya yang diberi syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sebagaimana yang saya sampaikan tentang judulnya malam ini, insyaallah tentang hukum menimbun barang dalam syariat Islam. Dalam bahasa Arab disebut ihtikar. Ihtikar itu adalah menimbun barang. Istilah bahasa Indonesia menimbun juga, nggak ada istilah yang lain kan? Menimbun. Wa an yahbisa sil'ata anin nasi ma'ahajatihim ilaiha liyazdada at-talab 'alaiha thumma yabi'aha bi syi'rin murtafi'in. Apa itu menimbun? Dalam pengertiannya secara syariat adalah menahan barang dagangan dari orang yang memang membutuhkan, dari masyarakat yang membutuhkan terhadap barang itu, untuk semakin bertambah permintaan terhadap barang itu yang dalam akibatnya akan semakin naik harganya. Kemudian dia jual ketika harganya sudah sangat mahal. Bagaimana hukumnya? Secara fikih, secara umum, ittafaqal fuqaha wala tahrimil ihtikar min haitsul jumlah. Para ulama ahli fikih secara umum, secara totalnya, globalnya mengharamkan menimbun barang ini. Tapi nanti ada rinciannya. Tidak semua diharamkan, ada yang rinciannya, ada yang dibolehkan. Tetapi secara umum hukumnya dalam transaksi seperti ini yaitu menimbun barang ketika orang sedang sangat membutuhkannya, dan ditimbun semakin banyak supaya nanti ketika harganya semakin tinggi baru dia jual. Hukumnya secara total, secara global, secara umum adalah haram. Contoh kasus, dulu kita awal krisis, corona itu, masker itu ada yang menimbun. Satu lembar harganya ada yang 10.000. Padahal sekarang itu satu kotak isi 50 itu 10.000. Saya beli saja itu yang masih mahal 75.000 itu satu kotak waktu itu. Sekarang 10.000 harga aslinya. Nah, itu gara-gara oknum yang menimbun barang. Nah, ulama mensepakati hukumnya haram kalau tujuannya seperti itu, mengambil keuntungan dengan kesengsaraan orang lain. Dalilnya mana? Dalilnya Nabi Muhammad SAW bersabda, la yahtakiru illa ahati.
Tidak ada yang menimbun barang seperti ini kecuali dia itu orang yang bersalah. Bersalah artinya berdosa, merugikan orang lain. Nah, baru kita rinci. Hukum menimbun barang ini bisa dikatakan secara umumnya adalah haram ketika memenuhi paling tidak 2 syarat. Syarat yang pertama, an yakuna fi waqtil ghala. Di masa dia menimbun di masa ketika orang sedang krisis, sedang membutuhkan barang itu. Misalnya kejadian yang lain juga adalah krisis minyak goreng. Ternyata perusahaan-perusahaan besar menimbun itu ketika langka. Atau BBM misalnya, bahan bakar minyak, ada yang menimbun solar, ada yang menimbun bensin dan lain sebagainya. Nah, ketika dalam masa keadaan krisis orang sangat membutuhkan, dia menimbun barang itu, maka ya jelas haram hukumnya. Tapi fa'amma habsus silai fi waqtil ittisa wa rukhsah fala yu'addu ihtikaron. Kalau menimbunnya dalam masa barangnya itu sedang melimpah, murah, sedang orang dapat itu dimanapun dengan mudah, maka tidak bisa dikatakan menimbun. Orang sedang panen raya padi misalnya, semua masa panen, beras tercukupi, harganya normal murah, ya wajar kalau sedang ditimbun karena memang sedang panen raya. Nah, kalau mau nggak ditimbun, mau dijual, siapa yang mau beli? Orang semua sudah punya beras. Dalam keadaan seperti ini silakan mau nimbun. Misalnya kayak waktu sekarang, orang mau nimbun masker segunung apapun silakan, karena orang nggak berebut lagi, nggak ada membutuhkan lagi, sudah nggak diwajibkan lagi pakai masker. Begitu juga itu ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi, sedang banyak-banyaknya, ya silakan ditimbun. Karena kalau tidak, ya nggak ada yang beli juga. Nah, itu berarti syaratnya orang menimbun itu menjadi haram kalau barangnya sedang langka dan sedang dibutuhkan oleh banyak orang. Yang kedua, an yakuna fi sila'il lati yahtaju ilaihan nas. Barang yang ditimbun adalah barang yang sedang dibutuhkan oleh orang banyak, dan itu keadaan yang penting atau darurat. Barang itu memang termasuk kebutuhan primer dari yang dibutuhkan oleh orang atau masyarakat. Jadi kalau barangnya sekunder, barang-barang mewah, ya mau nimbun silakan. Orang mau nimbun mobil yang mewah ditumbuk silakan, karena tidak berpengaruh dengan masyarakat banyak. Nggak ada orang yang mau beli aja, nggak ada yang mampu untuk beli itu. Atau barangnya bukan barang yang tidak primer, bukan kebutuhan pokok. Misalnya orang bikin meja, kursi ini ditimbun banyak sekali, nggak masalah, karena orang bisa bikin sendiri, bisa bukan barang yang harus dipenuhi di saat itu juga, karena bukan barang yang primer. Nah, kemudian kalau barangnya kebutuhan pokok, barang misalnya sembako, kayak kesehatan yang sedang dibutuhkan oleh orang banyak di waktu yang sedang dibutuhkan, maka jelas ketika menimbun hal tersebut maka menjadi haram hukumnya, seperti sembako, beras, minyak, bahan bakar, atau alat-alat kesehatan tadi. Nah, ini dua ini yang menjadikan hukum menimbun barang dalam syariat Islam itu adalah dilarang. Nah, berkaitan dengan ini adalah kalau berkaitan dengan hak cipta. Hak cipta itu merek dagang dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya? Nah, misalnya ada orang itu membikin punya karya tertentu, buku atau kaset, atau punya merek dagang tertentu. Maka apakah kemudian orang itu mempersyaratkan tidak boleh ada yang mengkopi, meniru hak cipta saya, hak paten. Nah, apakah ini berlaku atau harus dihormati? Berlaku. Jadi buku
yang ada hak ciptanya tidak boleh dibajak seenaknya. Demikian juga merek-merek produk tertentu, produk makanan atau produk minuman atau baju dan lain sebagainya tidak boleh dibajak kalau dia memiliki hak paten dan pemiliknya, pembuatnya mempersyaratkan bahwa ini tidak boleh ditiru oleh orang lain. Nah, ini kenapa alasannya? Karena hak cipta ini milik pembuatnya, orang yang berkarya. Dan barangnya bukan barang yang darurat tadi. Ya kan, hak cipta biasanya buku, misalnya merek dagang tertentu, merek baju, merek minuman atau makanan tertentu. Bukan benda yang sangat pokok, yang sangat penting dibutuhkan oleh orang banyak. Nah, kemudian ini jual beli yang dilarang atau transaksi yang dilarang, yaitu menimbun barang. Ini kalau dari urutan kemarin ini nomor 4. Ini masih kita membahas dari sebab pertama dari diharamkannya jual beli, yaitu kedzaliman. Kedzaliman yang urutannya kemarin kita sudah membahas itu yang pertama adalah menipu al-ghish, yang kedua an-najas, itu menaikkan barang tapi tidak tujuannya tidak untuk membeli, yang ketiga yang pertama kemarin al-ghish, menipu, kedua an-najas, ketiga ini kemarin menawar dagangan orang lain atau membeli yang sedang dibeli oleh orang lain atau menjual barang yang sedang dijual oleh orang lain. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat ini menimbun. Yang kelima adalah yang dari kedzaliman ini yang dilarang adalah barang dagangan itu digunakan atau membantu untuk perbuatan maksiat. Nah, al-bai' alladhi fihi i'anatun 'alal maksiyah. Jual beli yang barangnya itu digunakan untuk maksiat. Nah, misalnya kita barangnya halal, kita nanam cengkeh halal, kita nanam anggur, buah anggur halal. Tapi kalau kita jualnya anggur ini ke pabrik minuman keras, nggak boleh. Kalau kita jual cengkeh, kejelas pabriknya untuk dibuat rokok. Kalau berpendapat rokok itu haram, nggak boleh. Tapi menjual cengkeh di pasar jelas boleh, karena cengkeh umum, banyak manfaatnya yang selain untuk rokok tadi. Nah, menjual barang yang bisa digunakan untuk berbuat maksiat, ini hukumnya diharamkan. Nah, ini kedzaliman karena bisa menimbulkan kedzaliman kepada orang lain. Berarti yahrumu bai'us sil'ati al-mubahah idza alima al-bai' annal mustaris yasta'inu biha alal maksiyah. Diharamkan menjual barang yang aslinya mubah. Beda kalau aslinya haram, itu sudah jelas haram. Saya jual babi, kan saya jualnya sama orang non muslim, berarti halal? Enggak, tetap haram. Makanya ada Pak Haji Babi itu ada di daerah Sumatera Utara. Dia haji karena usahanya ternak babi. Kemudian jual minuman keras, jelas haram. Nah, itu jelas. Nah, yang dibahas di sini adalah barangnya mubah. Barangnya jelas mubah, halal.
tapi dia tahu ini dijual ke tempat yang kalau dia orang ini membeli, pembelinya digunakan untuk yang haram. Seperti tadi contohnya, anggur dijualnya kepada pembuat minuman keras, pabrik minuman keras, atau barang dagangan yang lain tadi, senjata misalnya dan lain sebagainya. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan maksiat, apalagi permusuhan. Nah, ini untuk transaksi atau jual beli yang diharamkan karena kedoliman 5 sudah kita bahas semua, yaitu al-ghish, menipu. Kedua adalah menjual barang yang sedang dijual oleh orang lain, atau membeli sesuatu yang sedang dibeli oleh orang lain, atau menawar yang sedang ditawar oleh orang lain. Yang ketiga adalah an-najas, atau yang kedua an-najas, yang ketiga tadi an-najas itu menaikkan harga barang tapi tujuannya dia bukan untuk membeli, hanya untuk memprovokasi. Yang keempat tadi ihtikar, menimbun barang dalam kondisi yang tadi dijelaskan. Yang kelima adalah kalau jual beli itu membantu perbuatan maksiat. Yang sebab kedua, sebab utama itu ada 3, kedoliman, kemudian gharar, yang ketiga riba. Nah, kita akan bahas gharar. Gharar itu bisa dikatakan ketidakpastian. Ketidakpastian. Apa pengertiannya? Secara bahasa, gharar itu adalah bisa dikatakan tipuan, atau orang mempunyai resiko untuk celaka atau binasa, atau merugikan orang lain. Nah, secara syariat adalah al-bai' al-majhul al-akibah, jual beli yang akibatnya itu nggak jelas. Akibatnya nggak jelas. Maka gharar ini kenapa dikatakan haram? Karena dasarnya ketidakpastian, ketidakjelasan. Ketidakjelasan dalam apa? Dari 2 unsur, yaitu barang dagangannya atau harganya, uangnya. Bisa ketidakjelasan barangnya atau ketidakjelasan harganya. Kalau yang ketidakjelasan barangnya, kemungkinannya biadamil ilmi bil mabi nafsihi, enggak jelas isinya apa. Ini dalam jual beli online itu ada jual beli kotak misteri, nggak tahu apa isinya. Mystery box. Harganya ditentukan, ada yang 100.000, ada 200.000, ada yang 1 juta, tapi nggak jelas apa isinya. Nah, isinya ya untung-untungan, ya bisa untung, ya bisa rugi. Biasanya barang-barang yang sudah nggak kepake itu, ya barang dagangan yang asli tapi nggak laku-laku di tokonya, dikumpulkan di kotak itu, nanti dijual di mystery box. Nah, ini nggak boleh, ketidakjelasan isinya. Atau orang, pokoknya saya jual yang ada di kotak ini, harganya 100.000. Atau saya jual apa yang ada di kamar itu, harganya 1 juta. Nggak jelas apa isinya, maka tidak boleh. Yang kedua, au bi adamil ilmi bi sifatihi. Misalnya Pak Holid ini punya 5 mobil, saya jual mobil saya 1, harganya 50 juta, tapi nggak jelas mobil yang mana yang ditentukan untuk dijual. Nah, atau ada orang produksi baju, saya jual baju ini seharga 50.000, tapi baju yang mana yang harganya 50.000 nggak ditentukan, nggak jelas. Ini bukan termasuk itu, tapi mungkin ada strategi marketing
pemasaran itu kan, misalnya ada orang jual buah itu sekilo 5.000 gitu kan, buahnya banyak. Ternyata yang banyak itu bukan 5.000 itu, yang 15.000. Yang 5.000 mana mas? Itu yang di pojokan yang bosok-bosok itu. Dia nggak nipu sebetulnya, memang cuman strategi apa pemasaran. Ini ya dibolehkan, karena memang barangnya seperti itu ada, ditentukan. Tapi untuk promosi orang biar mampir, oh 5.000 mampir. Nah, otomatis kan mau beli yang bosok kan nggak mau, sudah terlanjur mampir, ya beli juga artinya. Kalau ini tidak termasuk. Atau bi adamil ilmi bi miqdarihi, barangnya jelas, mobilnya jelas, atau barangnya jelas tapi nggak jelas ukurannya. Saya Pak Yanto ini jual tanah saya yang sebelah sana, saya jual 50 juta. Tapi yang sebelah sana itu ukurannya berapa meter nggak dijelaskan. Setelah dibayar 50 juta cuma 3 kali 5 meter saja. Rugi orangnya, nggak tahu. Karena nggak dijelaskan dari awal. Ini tidak boleh. Atau ini model calo ini. Au bi adami tamalukil baik lahu. Yang jual bukan pemiliknya. Ini sudah dijual, sudah dibayar, ternyata bukan. Ya, termasuk penipuan. Au bi adami qudratil ba'i ala taslimihi. Atau pembeli atau penjual tidak bisa menyerah terimakan kepada pembelinya. Ya, kayak kemarin kita contohkan jual beli yang dilarang. Saya jual burung saya itu 50.000, tapi sudah terbang dari sangkarnya, silakan diambil sendiri. Atau saya jual ikan yang di di sungai itu harganya 10.000, tapi mancing sendiri, gak bisa. Ini jual beli yang majhul barangnya. Yang kedua adalah yang majhul, yang gak jelas adalah harganya. Yang pertama bi adamil ilmi bihi. Ada orang jual, teman butuh HP, silakan beli HP saya, ya bayarlah sepantasnya. Sepantasnya berapa? Pantasnya saya 10.000, mungkin menurut saya pantas, mungkin orang lain tidak pantas. Sepantasnya nggak bisa, harus jelas. Kalau 500.000 ya 500.000, ya 1.000.000 ya 1.000.000. Jangan pakai kadang sepantasnya. Makanya kemarin kita sudah bahas, ada jual beli tapi bayar seikhlasnya. Ikhlasnya berapa kan nggak jelas. Itu kalau jual beli. Beda kalau sedekah. Kita sudah bahas itu. Kalau sedekah bisa-bisa zakat, nanti ada pembahasannya. Au bitardidihi, atau harganya ada 2 model tapi nggak dijelaskan yang mana yang dipilih. Saya jual HP ini, kalau mau dibayar cash silakan 1 juta bayar. Tapi kalau mau dikredit tempo 2 bulan atau 6 bulan silakan bayar 2 juta. Lalu barangnya, HP-nya dibawa, tapi nggak dipilih mana yang mau bayarnya, milih yang cash atau milih yang. Kalau bisa ditentukan, saya pilih yang cash, ya jadi. Karena satu harga. Walaupun tadi tawarannya 2, boleh-boleh saja. Asal ketika sudah jadi transaksi, jelas saya pilih harga yang ini, harga yang kredit atau harga yang cash. Yang ke 3, au bi adamil ilmi bil ajal. Tidak tahu kapan bayarnya. Saya jual HP ini kepada teman, ini saya kasih harga 1 juta, bayar kalau kamu punya uang. Kamu punya uangnya kapan? Atau kalau kamu dapat banyak rezeki, dapat banyak rezekinya kapan? Nggak jelas. Harus ditentukan, misalnya sebulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Harus jelas. Jangan tidak dijelaskan ini dalam masalah harga. Jadi 2 model itu
yang tidak jelas barangnya dan tidak jelas harganya, menimbulkan transaksi ini menjadi gharar, ketidakjelasan. Lalu ada hubungannya gharar ini dengan qimar. Qimar itu semacam perjudian. Misalnya, ini misalnya, nanti akan dalam perlombaan misalnya itu orang badminton itu, ya kan? Kita main sampai satu set atau sampai game. Yang kalah yang bayari koknya, nggak boleh. Karena itu berarti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Apalagi pakai taruhan. Misalnya 2 orang ini taruh uang 100.000. Nah, yang menang ngambil uangnya. Itu juga tidak boleh. Nah, ini namanya qimar. Jadi 2 orang atau lebih mempertaruhkan barang, atau nggak main taruhan. Nah, siapa yang menang, kamu bahasa kita taruhan, notoi yang mana, yang ini A atau B, ini uangnya. Dia nggak main tapi taruhan, saya pilih yang A, kamu pilih yang B, silakan pakai uang 100.000 yang benar, yang menang ngambil. Itu juga tidak boleh. Ini salah satu. Jadi kalau kalau qimar itu dalam permainan, perlombaan. Kalau jual beli namanya gharar tadi. Nah, apalagi bedanya antara gharar dengan judi. Qimar itu seperti itu, judi ternyata satu modelnya seperti itu. Contoh tadi, untung-untungan, siapa yang kalah bayar, atau taruhan tadi, yang menang sama satu naruh uang, jatuhnya naruh uang, yang menang ngambil uangnya, atau taruhan tadi. Nah, yang kedua, kalau disebut judi adalah semua permainan yang nggak pakai uang pun haram hukumnya. Permainan yang nggak pakai uang pun haram hukumnya. Kalau badminton itu permainan yang kalau kita sudah sepakat, misalnya kita beli sama-sama koknya, kita main sampai olahraga, sampai keluar keringat, sampai selesai, nggak ada larangan, ya kan? Karena olahraga untuk kesehatan. Tapi kalau permainan itu memang kalau pakai uang itu diunsuri qimar, judi. Tapi kalaupun nggak pakai uang, termasuk yang dilarang. Main kartu, main dadu, walaupun nggak pakai uang, banyak ulama menyebutkan itu haram karena melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hukum gharar. Bagaimana jual beli gharar ini hukumnya? Hukumnya haram. Dalilnya mana? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ini ayat terakhir dari pengharaman minuman keras. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman keras, wal maisir, judi, wal ansab, berhala, wal azlab, mengundi nasib, judi sendiri, mengundi nasib sendiri. Ridsun min amali syaitan, adalah perbuatan keji, perbuatan setan. Fajtanibu, bukan dikatakan haram. Kalau dalam Al-Quran, larangan yang paling jelek itu tidak dikatakan haram. Fajtanibu, jauhi, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Zina itu wala taqrabu zina, bukan dikatakan zina itu haram, tapi jangan mendekati zina, saking haramnya. Dekat saja tidak boleh. Demikian juga perbuatan ini jangan dekati. Kalau dekati, kamu jadi bisa. Kalau bisa pengen tahu nyoba ketagihan pakai uang. Jadi pemain judi. Nah, innama yuridu syaitanu ayyuki abainakumul adawatu wal baghdha. Sesungguhnya setan itu akan menimbulkan kepada di antara kalian permusuhan dan kebencian. Fil khamri wal maisir, dari dalam disebabkan dengan
khamr, minuman keras dan judi. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah, dan menghalangi kalian dari berzikir, mengingat Allah, dan dari salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Maka segala hal yang melalaikan dari berzikir kepada Allah dan dari salat, maka dikatakan haram. Makanya sekarang itu apa? Dalam surat Al-Anfal ayat berapa? 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Anfal berapa? 38. Nah. Oh. Atau 36. Nah, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menafkahkan harta mereka untuk menghalangi dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfikunaha tsumma takunu alaihim hasratan tsumma yughlabun. Mereka pasti akan menafkahkannya, harta mereka dikelontorkan, dikeluarkan untuk menghalangi umat Islam dari jalan Allah, dan akan menjadikan penyesalan bagi mereka, kerugian bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, dan orang-orang yang kafir tempat kembalinya mereka di neraka jahanam dikumpulkan. Sebetulnya ayat ini tentang perang Badar. Orang-orang kafir itu ada yang mengatakan modalnya untuk perang Badar itu 25 kg emas zaman itu, hasil perdagangan mereka keluarkan untuk biaya perang Badar. Nah, ini ayat ini juga berlaku umum. Orang-orang kafir itu menggelontorkan dananya, hartanya, mereka mengorbankan untuk menghalangi orang Islam dari jalan Allah. Salah satunya melalaikan umat Islam dari mengingat Allah, dari sholat, apapun itu, ya judi, ya permainan, ya macam-macam, ya termasuk gadget ini. Anak-anak itu sekarang dilalaikan bukan karena nggak ada ibunya, ada ibunya, tapi ibunya malah sibuk main ini, atau anaknya yang main hal tersebut. Nah, kemudian ini kita cukupkan horor ini. Contoh-contohnya, yang pertama dalam transaksi horor ini adalah dalam zaman dahulu bai'ul hasoh. Bai'ul hasoh itu orang beli tanah, harganya ditentukan, luas tanahnya dia pakai kerikil atau batu dilempar. Sejauh batu itu jatuh nanti, itu tanahnya sampai situ. Nah, ini kan horor, nggak jelas kapan dia kepastiannya. Oh iya, kalau tenaganya kuat, kalau tenaganya sedikit lemah, cuman sampai berapa meter saja. Yang kedua bai'ul mulamasah wal munabadah. Ini kayak lotre. Jadi melempar sesuatu, yang kena lemparan itu milik kamu. Atau memegang sesuatu, ini yang kepegang kamu, berarti itu yang kamu beli. Tapi harganya sudah ditetapkan dulu. Yang ketiga bai'ul hablul habla. Nah, ini adalah misalnya anak kambing atau anak sapi atau anak unta masih di kandungan, sudah dibeli. Tapi kan nggak jelas dia lahir dalam keadaan cacat, apakah lahir dalam keadaan mati atau hidup, nggak jelas. Atau patokan saya bayarnya kalau kambing itu lahiran, saya bayarnya kalau sapi itu lahiran, kan nggak jelas juga waktunya. Yang keempat adalah ini dalam bahasa kita sistem ijon, yaitu apa? Bai'u thimar qabla ayyabdua solawa. Menjual buah atau tanaman sebelum buahnya matang, sebelum siap panen, ya kan? Masih belum muncul buahnya sudah dijual. Biasanya orang terdesak kebutuhan, masih baru muncul sedikit kembangnya sudah dijual. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Bisa jadi nggak sampai matang buahnya kena bencana, kena banjir, kena hama penyakit, kebakaran, atau kena angin roboh, nggak sampai panen. Itu juga merugikan.
Yang apa namanya? Yang kelima, bai'ul madhamin wal malaki. Ini adalah pejantan, punya kambing jantan lalu dikawinkan dengan kambing betina punya orang lain, bayar. Atau sapi jantan, orang lain punya sapi betina dikawinkan, bayar. Kan nggak jelas hamil atau tidaknya. Ketika hamil pun apakah lahir atau tidaknya, tapi harus bayar. Nah, ini tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan tentang bai'ul gharar ini dan contohnya dalam transaksi modern. Tadi insya Allah pekan depan kita membahas tentang asuransi. Ini contoh modern tentang gharar dalam syariat Islam. Wallahu ta'ala alam.